Hai Sobat Silem, balik lagi di channel Silem. Sekarang kita lagi mampir ke Tangerang. Sekarang kita tepatnya lagi main di workshopnya Obdiza Furniture. Kita lihat yuk apa aja yang diproduksi di dalam. Ikutin kita terus ya. Oke. Hai Sobat Silem, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol langsung sama yang punyanya Obdiza Furniture. Furniture. Selamat siang Om. Ya, selamat siang. Boleh diperkenalkan nih namanya siapa dan dari workshop apa? Ya, perkenalkan nama saya Endra atau lengkapnya Endra Suryono. Saya dari Obdiza Workshop. Beralamat di mana sih workshop ini Om? Beralamat di Jalan Alinaya, Pondok Petir, Alinaya, Rawakalong, Gunung Sindur ya. Gunung Sindur ya? Ya, Gunung Sindur. Kalau di workshop ini tuh produksi apa aja sih Om? Ya, semua furniture kita produksi ya, dari lemari, kemudian ada kursi, ada TV backdrop, terus kemudian meja kerja, meja belajar, tempat tidur. Ya, apapun lah kita bisa kerjakan. Kayu Ya, yang berbau kayu pastinya, karena memang dasarnya di situ. Suka dukanya membangun workshop ini ada nggak sih Om? Ya, banyak. Jadi yang pertama kali ini kan saya punya tanah ini sebenarnya udah lama, dari tahun 2016. Terus kemudian saya mulai bangun tahun 2019. Ketika saya pertama kali bangun tahun 2019 itu ada beberapa penolakan dari warga, ya kan? Karena pengalaman warga dulu tuh ada yang bikin workshop, tapi tingkat kebisingan sama polusi udaranya itu mereka nggak bisa tolerir. Artinya mereka, wah nanti akan bau, wah nanti akan berisik, wah nanti akan ini gitu. Dan saya pastikan waktu itu ke Pak RW ya, ke Pak RW saya pastikan kalau Pak saya bisa bikin workshop yang nanti suaranya nggak akan terlalu mengganggu, bukan nggak terdengar, akan tetap terdengar tapi nggak akan terlalu mengganggu, dan saya bisa pastikan kalau tidak akan ada pencemaran udara di wilayah ini. Saya punya beberapa metode yang saya bisa aplikasikan di workshop saya yang nanti bisa mengurangi atau mereduksi lah hal-hal seperti itu. Itu yang pertama kali. Jadi pertama kali saya minta izin itu agak lumayan lah berat, itu saya sampai hampir menyerah karena banyak tekanan ke saya. Tapi saya harus itu jalan terus karena saya udah pertaruhkan semuanya di sini gitu. Kerjaan saya sudah saya tinggal ya kan, saya mau benar-benar tekunin ini. Ya udah akhirnya mau nggak mau ini harus berdiri. Ya sudah, akhirnya saya pastikan ke pengurus warga setempat kalau saya datang itu bukan untuk membuat sesuatu yang negatif yang akan membuat mereka terganggu atau apa. Jadi saya waktu itu berjanji kalau sampai nanti di workshop saya itu ada suara bising yang berlebihan, kemudian ada polusi udara yang berlebihan, ya tolong tegur saya akan terus perbaiki sampai di level yang mereka merasa oh ya udah ini masih bisa ditolerir begitu. Makanya workshop ini desainnya sedikit berbeda. Jadi awal pertama kali saya bikin itu, pertamanya saya mau bikinnya sederhana aja, pakai spandek selesai gitu. Ternyata nggak bisa seperti itu. Nah, akhirnya saya pasang yang namanya glass wool. Glass wool itu satu untuk meredam suara. Jadi semua dinding itu saya lapisin glass wool semua. Jadi akhirnya suara. Nah, sekarang kan padahal itu lagi meruter itu nggak terlalu terdengar karena memang ada peredamnya di situ. Terus kemudian untuk bau. Karena saya dasarnya kan saya sebenarnya awalnya kan dari ngecat ya. Saya tuh suka dengan barang-barang yang halus, yang berkilau lah, shining gitu. Jadi akhirnya saya bikin ruang cat dan saya desain khusus agar tidak mencemari lingkungan, yaitu dengan cara water scrubber istilahnya. Jadi polusi dari hasil sisa semprotan itu overspray namanya. Overspray itu nanti akan dihisap lalu masuk ke dalam tabung. Di tabung itu akan kita semprot dengan air dengan tekanan tinggi. Jadi untuk membawa semua polusi udara dari ruang cat itu dibawa turun lagi sama air tadi, kemudian masuk ke filter. Setelah dari filter, kemudian air yang sudah terfilter itu masuk lagi ke dalam reservoir, dari reservoir dipompa lagi naik ke atas. Jadi itu recycle ya, terus berulang-ulang. Nah, nanti kita tinggal bersihkan residu-residu dari ruang cat itu di filter itu.
Nah, ketika saya udah bikin seperti itu, pertama kali ada gagalnya, maksudnya, wah baunya masih keluar nih, saya ditegur. Oh ya, baik Pak, saya benerin lagi, saya benerin. Tegur itu? Iya, masih ditegur. Sampai akhirnya saya ya udah deh, saya perbesar lagi itu semprotan airnya, saya pakai jet pump yang tadinya saya pakai pump kecil, saya pakai jet pump yang biar debitnya lebih gede kan. Sampai berapa ya, saya lupa, 72 liter kalau nggak salah per menitnya. Jadi akhirnya begitu gedenya air yang disemprot, akhirnya kan benar-benar nggak ada polusi yang kebawa keluar, dan akhirnya warga bisa menerima, oh ya ini udah nggak ada baunya ini gitu. Dan kemudian suara-suara bising dari kompresor, dari mesin gergaji, dari apa itu bisa diredam dengan glass wool tadi. Akhirnya udah masalah selesai. Akhirnya saya mulai bangun bulan Januari, saya bisa produksi di bulan Mei. Jadi itu berapa lama tuh? Hampir 5 bulan ya. Saya buat bangun itu 5 bulan, saya udah bisa produksi dan berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi saya itu dari waktu masih kecil lah. Saya waktu masih kecil tuh emang udah suka yang namanya sesuatu yang dari kayu. Itu saya suka. Jadi kalau misalnya orang lain, anak-anak kecil lain sepantaran saya itu misalnya dikasih duit buat beli mainan, saya nggak dikasih duit itu saya buat beli kayu. Beli kayu? Ya, serius ini terjadi beneran waktu saya masih SD itu. Kemudian dari situ saya bikinlah mobil-mobilan, kemudian helikopter gitu. Akhirnya dulu cuma pakai pisau aja kan, tahun segitu kan masih tahun 80 sekian loh. Ya, tahun 87, 80 sekian lah, itu saya build seperti itu. Jadi akhirnya teman-teman saya, wah bagus ya, akhirnya beli gitu. Makanya pada belinya. Itu awalnya saya nyadarin kalau, oh ternyata saya itu suka ya dengan kayak gitu. Terus ketika waktu saya masih bekerja pun, hari Sabtu Minggu itu saya banyak ngerjain di rumah, maksudnya bikin ya misalnya anak saya butuh meja belajar nih, ya udah nggak usah beli, saya bikinin. Nah jadi akhirnya dari situ terus akhirnya lama-lama ada juga orang yang ngeliat, ini kerjaan kamu, iya, bagus ya, iya, ya udah saya pesan deh. Akhirnya ada pesanan satu, meskipun saya ngerjainnya masih Sabtu Minggu dan di rumah. Dan karena ketika ternyata pesanan semakin banyak, akhirnya kan nggak bisa saya kerjakan di rumah. Disitulah kemudian saya, ya udah deh saya buka workshop aja. Dan akhirnya sebagai penyaluran hobi dan akhirnya menghasilkan juga buat saya gitu. Dan itu sangat menyenangkan ya. Kita jarang punya kesempatan hobi itu jadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Ya saya merasa beruntung bisa memiliki itu gitu. Emang dulunya sebelum buka workshop ini tuh bekerja sebagai apa sih Om? Saya mulai pindah kan rumah saya di Kediri, kemudian saya mulai merantau ke Jakarta itu tahun 2002. Itu 1,5 tahun lah saya terlunta-lunta lah, intinya itu saya sempat jaga warnet gitu kan. Nah, tapi di warnet itulah saya akan dapat ilmu baru yang namanya desain. Jadi di situ saya belajar desain grafis. Saya bisa menguasai Photoshop dan Corel dengan baik. Nah, ketika ada kesempatan saya ngelamar kerjaan sebagai desainer grafis, diterima gitu. Itu tahun 2004, jadi hampir 2 tahun lah. Itu saya baru dapat kerjaan tetap gitu, firm. Nah, tahun 2004 itu saya dari desain grafis, kemudian saya mau naik ke produk spesialis. Terus kemudian saya terakhir itu jabatan saya di marketing manager. Jadi di perusahaan penyewaan alat-alat multimedia. Jadi yang untuk support konser-konser itu kan biasanya di belakangnya kan ada giant wall-nya, giant screen-nya itu yang orang-orang nyebutnya sih Videotron. Nah itu kita supply barang-barang seperti itu. Jadi kerjaan saya banyak berhubungan dengan multimedia dulu itu. Saya bahkan sempat pernah punya kesempatan itu bertugas selama 9 bulan di Korea. Itu ketika Indonesia berpartisipasi di World Expo tahun 2012. Itu saya dikirim ke sana, saya sebagai project manajernya. Jadi saya handle semua yang ada di sana, dari mulai setup-nya, kemudian dari mulai sound systemnya, instalasinya bentuknya seperti apa, terus bentuk kontrolnya seperti apa, itu saya kerjakan di sana selama 9 bulan di sana. Nah setelah itu tahun 2014 saya pindah kerja, tapi masih sebagai marketing juga. Nah, tahun 2017 saya udah mulai ngerasa istilahnya bosen lah, saya mau jenuh gitu, maksudnya jenuh dengan aktivitas seperti itu. Nah, akhirnya saya banyak berhenti, akhirnya banyak disibukkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kayu, woodworking lah istilah kerennya itu. Jadi saya mulai banyak buat
Tapi semuanya awalnya itu berasal dari saya bikin untuk di rumah gitu. Saya bikin untuk di rumah, untuk di rumah. Dan karena saya suka ngecat, akhirnya saya kalau pesan itu dulu jarang yang udah jadi, udah finish jarang. Jadi saya beli itu mentah. Terus kemudian saya kerjain, saya finishing sendiri gitu. Itu kalau misalnya kerjaan-kerjaan yang cukup kompleks, yang alat saya nggak mendukung. Karena namanya waktu masih di rumah kan paling punyanya cuma jigsaw, cuma alat-alat kecil-kecil gitu. Jadi ketika udah mulai gede-gede, saya nggak bisa, akhirnya saya pesen. Nah itu saya finishing sendiri di rumah. Dan kebetulan di rumah itu ada satu ruangan yang bisa saya korbankan untuk ruang cat. Nah cuman karena namanya juga di perumahan ya, jadi saya banyak mendapat teguran juga dari tetangga masalah bau, masalah apa? Ya bau catnya. Dari situ juga tuh awalnya, dari ketika saya finishing itu saya ngerasa kok kerjanya nggak rapi ya, kok ini sudutnya nggak siku ya. Dari situ akhirnya saya bertekad, udahlah saya mau bikin sendiri aja. Saya mulai nyicil beli alat. Nah ketika udah mulai kesibukan udah mulai menumpuk dan banyak juga permintaan dari luar yang bukan dari pemenuhan kebutuhan pribadi saya, akhirnya saya memutuskan untuk udah deh ini saatnya saya mungkin istilahnya berpindah profesi lah gitu. Saya udah saatnya saya buka workshop. Ya udah akhirnya mulailah usaha itu di tahun 2019 yang mulai komersil tahun 2019 sampai sekarang. Jadi sebenarnya masih terhitung baru 2 tahun. Gimana sih Om cara bertahan dalam masa pandemi sekarang? Jadi ini ada satu istilahnya ya fenomena lah gitu ya, ada fenomena yang mungkin di tengah pandemi ini. Jadi jujur usaha saya bukan mengalami penurunan, ini cuman shifting, jadi perubahan customer. Jadi sebelum masa pandemi itu saya ada beberapa yang order besar itu justru dari banyak kantoran, misalnya mereka bikin satu ruangan, ini mau dibuat ruang kerja, ada berapa 12 meja, kemudian segini. Nah, ketika masa pandemi itu kantor berhenti, memang total order dari kantor itu berhenti, dari backdrop semuanya berhenti. Nah, tapi dari perumahan justru naik. Itu yang saya rasain. Mungkin karena kalau dari logika saya, ketika pandemi itu banyak orang di rumah. Pekerja-pekerja yang biasanya sudah WFH itu biasanya udah mapan lah, posisinya itu udah mapan. Artinya dia punya uang, ya kan, punya penghasilan yang cukup. Jadi ketika di rumah, terus mungkin duduk santai di rumah nggak ngapa-ngapain, terus ngeliat backdrop saya kayaknya udah jelek ya, lemari saya udah jelek. Nah, akhirnya dari situ saya ngerasa, loh kok orderan untuk perumahan itu justru malah meningkat gitu, malah naik sampai sekarang. Jadi sekarang itu saya punya rumah itu luasnya 200 meteran ya. Itu seluruh furniturnya itu diserahkan ke saya. Terus kemudian ada satu di Jakarta, itu apartemen luasnya 90-an, itu juga diserahkan ke kita semuanya. Karena kepercayaan. Iya, karena kepercayaan customer. Jadi ada perubahan customer dari sebelumnya banyak kantor, kemudian ketika masa pandemi itu malah banyak dari rumah. Karena itu tadi dugaan saya sih banyak orang yang wah ini lemari saya udah jelek, wah ini. Jadi akhirnya pesanan lemari, backdrop itu dari rumahnya tadinya cuma 1-2 meningkat gitu. Jadi ada positif juga. Apa istilahnya ya ada. Ya disitulah saya bisa bertahan gitu. Maksudnya ternyata orang-orang yang punya penghasilan cukup ketika masa pandemi itu pengen merasa nyaman di rumah gitu. Karena dia pengen merasa nyaman di rumah, otomatis kan dia mau semua rumah itu kondisinya baik gitu. Kitchennya nggak ada yang istilahnya udah jamuran lah, udah apa. Jadi di situ akhirnya saya banyak pesen kitchen set, dapat lemari, backdrop, tempat tidur gitu. Itu banyak ketika masa pandemi ini gitu. Ya kemudian satu lagi gimana caranya untuk bertahan itu ya dari sisi kualitas pastinya. Karena ini yang pengalaman saya pribadi itu ketika saya masih customer ya, saya kan juga pernah jadi customer. Itu ketika saya pesen kitchen set itu ada yang nggak presisi lah pemasangannya, kemudian pemilihan hardware-nya yang nggak bagus lah, jadi mungkin cepat berkarat, terus kemudian finishingnya yang nggak tahan terhadap istilahnya bahan kimia dan air dari rumah tangga, kan ada kimia yang juga pembersih lah, minyak gitu kan, ada yang nggak tahan seperti itu. Jadi dari pengalaman saya sebagai customer itu, dari situ yang saya aplikasikan, jangan sampai customer saya mengalami hal serupa. Jadi dari situ saya melakukan riset, melakukan perbaikan kualitas, gimana caranya, alat apa yang harus saya beli untuk meningkatkan sisi istilahnya presisi dari produksi yang kita lakukan di sini. Jadi
dari situlah saya ngembangin peralatan apa yang harus saya beli, kemudian bahan apa saya yang harus pakai, finishing jenis apa saya yang harus gunakan dari situ. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang customer saya, meskipun kemarin ada kejadian kitchen setnya itu airnya bocor, dan bocornya tuh bukan dalam waktu sehari 2 hari, tapi sampai berbulan-bulan. Itu ternyata finishing yang saya aplikasikan kuat, bertahan gitu, jadi bahannya tetap utuh gitu. Nah saya tuh ngembangin di situ lah, konsen di situ. Jadi akhirnya customer yang sudah pernah ngambil dari kita itu pasti akan balik lagi. Oh ya udah, sekarang kitchen, nanti beberapa bulan kemudian lemari, kemudian udah gitu dia cerita ke temennya lagi. Nah temannya, oh ya, akhirnya pesan ke saya. Jadi akhirnya istilahnya dari bibir tuh bibir itu ternyata lebih efektif ya, malah daripada yang saya punya Instagram gitu. Dari Instagram mungkin bisa dihitung jari, tapi ternyata dari cerita customer ke customer itulah yang justru membuat sampai sekarang kita masih bisa bertahan dan pekerjaan masih alhamdulillah ada. Karena kepuasan customer. Iya, karena kepuasan customer. Kalau di workshop ini tuh produksinya pakai bahan apa aja sih Om? Semuanya ya, semua bahan hampir kita pakai. Jadi kalau untuk yang model-model molding, kemudian rice panel itu kita biasanya pakai HMR MDF yang warnanya hijau. Terus kemudian plywood, terus kemudian ada kayu solid juga. Kayu solid saya juga banyak pakai Kalimantan ya, kayu Kalimantan, karena kayu Kalimantan itu kan cenderung lebih murah dibandingkan jati gitu. Jadi kebanyakan orang sih udahlah pakai kayu Kalimantan aja gitu. Jati ada, saya pernah dapat juga pesanan kayu jati, tapi nggak banyak karena emang segmennya itu khusus lah, dia harganya tinggi, lebih tinggi. Ada konsep yang Bapak bilang tadi itu untuk workshop ini lumayan eco-friendly gitu kali ya, untuk lingkungan sekitar gitu. Betul. Jadi ini ruangan ini untuk finishing. Jadi ini ruang finishing kita, ukurannya 4x6, lebar 4, terus kemudian kesalahan 6, terus tingginya juga 4. Tingginya 3, sorry. Nah, ini di sini ada satu fan, itu fungsinya untuk masukkan udara bersih dari luar. Jadi ini bukan nyedot, tapi ini ngisap udara dari luar untuk masuk kemari, jadi fresh. Nah, kemudian di sini, di bawah sini, itu ada saya pasang exhaust fan yang kekuatannya sampai 550 watt, gedenya 12 in, itu untuk ngisap udara dari sini keluar. Nah, kemudian di yang bentuk segitiga itu juga ada kipas di sana. Nah, itu untuk menghisap juga, untuk menghisap semua udara dari sini keluar. Nah, ini yang di bawah melewati tabung ini ke atas. Nah, di atas itu nggak langsung saya buang keluar, tapi di atas sudah saya kumpulin di tabung. Saya menggunakan toren yang 500 liter ya. Itu saya masukin ke situ dulu. Nah, di situ nanti saya pasang water sprinkler lah, yang untuk nyemprot air. Itu air tekanan tinggi lah gitu, kayak seperti yang dipakai di orang cuci mobil itu. Nah, itu untuk fungsinya adalah untuk membawa debu-debu yang yang keluar melalui fan ini tadi turun kembali, jadi nggak sampai kebuang keluar. Jadi nanti ada sisa istilahnya waterborne, bukan waterborne, istilahnya overspray. Kan kalau kita ngecat kan pasti ada yang kebuang kan. Nah, itu nggak kebuang keluar, tapi akan dibawa oleh air yang kita semprotkan tadi turun ke bawah lagi. Nah, dari air yang masuk ke toren tadi itu turun ke bawah melalui 2 selang yang dibawa, 2 pipa ini, kemudian masuk ke ember itu. Ember itu isinya filter di situ. Filternya itu gedenya saya pakai 150 mikron. Nah, 150 mikron kemudian turun lagi masuk ke reservoir, tangki reservoir ini, kemudian dipompa lagi oleh jet pump itu naik ke atas lagi. Proses itu terus berlangsung selama proses pengecatan maupun nanti proses pengaplasan menggunakan mesin. Jadi debu ataupun sisa overspray itu nggak sampai keluar gitu. Jadi nanti akan turun sini dan di situ kita tinggal residunya nanti akan ditangkap di filter. Kita tinggal bersihin filter itu. Jadi itu untuk menjaga lingkungan biar warga sekitar tuh nggak merasa terganggu dengan, biasanya kan kalau bau cat kan sangat menyengat. Nah, ini untuk meminimalisir efek itulah gitu. Kurang lebihnya seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Elin Carolina, nama tenarnya Miss Elin. Nah, aku berada di mana? Berada di Obdiza Furniture. Alamatnya di mana? Jalan Al Inayah nomor 27, Rawakalong, Gunung Sindur, RT 01 RW 12. Oke, di sini itu banyak sekali yang diproduksi, khususnya untuk peralatan rumah tangga, yaitu untuk dapurnya indah, untuk rumahnya lebih mewah, untuk semuanya. Jadi kalau menginginkan furniture di Obdiza, oke, IG-nya Obdiza, FB-nya juga Obdiza. Cukup simpel mengenali kami. Kenapa? Karena kami sudah kemana-mana. Jadi pengiriman kami itu sampai ke luar kota. Jadi jangan khawatir. Yang dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor ini di bawah nanti. Oke. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau untuk pemesanan yang jauh-jauh, nggak usah takut untuk tidak kami kirim. Karena kami menyeluruh, tidak hanya di Sejabodetabek, tapi ke seluruh Indonesia. Jadi yang ingin perabotan apapun ada di sini. Tapi kalau mau mengunjungi biar lebih lengkap lagi, biar lebih jelas lagi melihat, boleh ke Jalan Al Inayah nomor 27 RT 01 RW 12 Gunung Sindur. Salam dari saya Miss Elin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Silem, udah lihat kan gimana keseruan kita hari ini? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share buat teman-teman kalian semua. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa ikutin terus video kita berikutnya. Sampai jumpa.